Halo guys, sebelum kita masuk ke series PSM Makassar Master League kita, di sini saya mau kembali lagi untuk memperkenalkan kepada teman-teman semua bahwasanya ada konten kreator lagi yang nama channelnya itu IAM ya. Saat ini dia punya 348 subscriber dan mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pernah melihat channel ini karena memang sebelumnya saya udah pernah mempromosikan channel ini udah beberapa kali, tetapi karena mungkin saya di sini sedang menjalankan series baru yaitu PSM Makassar Master League dan juga Persib Bandung Master League, makanya si IAM ini kembali lagi untuk istilahnya pengen lagi dia untuk dipromosikan seperti ini di channel saya. Dan tentunya sebagai sesama konten kreator saya tentunya nggak bakal menolak, saya bakal tetap membantu sesama konten kreator ya. Dan ya di sini saya harap teman-teman mungkin yang baru aja tahu channel ini, karena tentunya ada beberapa orang baru pastinya dong setiap hari di channel ini ada beberapa orang baru dan tentunya masih belum tahu soal channel ini. Dan ya kalian bisa bantu dia dengan cara subscribe dan juga menonton video-videonya kalau kalian tertarik. Saat ini dia menjalankan series AC Milan Master League dan sudah memasuki musim terakhirnya. Jadi ini kalian bisa nonton maraton dari episode pertama sampai sekarang ini, kalau nggak salah by the time di screenshot ini diambil ini sampai episode 44. Dan menariknya lagi, katanya setelah series ini selesai dia bakal memulai series Road to Glory. Untuk timnya sendiri tim apa, kalian bisa langsung aja cek channelnya dan komen di sana. Dan ya mungkin kalian tanya atau bisa kasih masukan lah ke dia ya, bilang bang nanti series Road to Glory-nya pakai tim ini, tim A misalnya, tim B gitu, terserah dari kalian. Kemudian juga dia juga sempat bilang tadi bahwa nanti akan ada juga series baru yaitu FIFA 20 Career Mode. Ya, jadi untuk sekarang ini si IAM ini cuman bermain PES 2020, tapi kedepannya dia bakal main FIFA loh. Jadi saya tentunya respect banget juga untuk orang-orang yang bisa main dua game ini, karena memang seperti yang kalian tahu ya, di channel saya sendiri ini saya sendiri yang ngalami kalau misalnya saya udah main FIFA ini, misalnya tiga career mode yang saya selesai record, kan itu kan ada MU, Dortmund sama Real Madrid. Terus tiba-tiba langsung record series PES Master League misalnya Sheffield United. Nah, itu langsung kacau, langsung kaku banget mainnya. Jadi butuh waktu lagi untuk beradaptasi. Begitupun sebaliknya kalau misalnya saya record PES hari ini, misalnya Persib, kemudian PSM Makassar, kemudian lagi Sheffield, terus besoknya langsung main lagi FIFA 20. Waduh, itu jadi kaku lagi main FIFA-nya. Jadi cukup sulit ya, dan tantangannya punya tantangan tersendiri untuk orang-orang yang memainkan dua series ini. Memang sama gamenya, tapi sama-sama game sepak bola, tapi tentunya beda banget dari segi gameplay ya. Oke, jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di awal ini. Seperti biasa, link channel IAM ini saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video dan juga ada di kolom deskripsi di paling atas ya. Kalian bisa klik di situ, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan menonton video-videonya. Kita sama-sama saling support aja sama konten kreator seperti ini. Saya berharap teman-teman semua support semua konten kreator FIFA maupun PES yang ada di Indonesia agar komunitas ini makin berkembang. Oke, terima kasih guys, dan kita mungkin langsung masuk aja ke PSM Makassar Master League kita. Let's go. Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali lagi bermain PES 2020 PSM Makassar Master League kita. Dan di episode kali ini kita udah memasuki episode ketiga ya. Dan ini saya udah baca komen dari teman-teman semua mengenai saran dan masukan mengenai Master League PSM Makassar kita ini. Saya tahu kalian excited banget dengan series yang ada sekarang ini, yang sedang berjalan ini. Tetapi saya juga begitu, saya juga sangat-sangat senang pastinya memulai series ini. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini, yang perlu kalian ketahui bahwasanya ini adalah option file yang tidak lengkap ya, dan memang banyak banget kekurangannya, dan saya tahu betul banyak banget pemain-pemain PSM di sini yang memang tidak sesuai dengan di real life ya, nggak sesuai aslinya ya. Tetapi di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman juga bahwasanya di sini saya udah memperbaiki beberapa hal ya, nggak semua, sedikit doang ini yang bisa saya perbaiki. Yang pertama di sini kemarin saya baca komen bahwa bang tolong disesuaikan nomornya nih, nomor punggung agak kacau, kemudian juga formasi
kalau bisa sesuai dengan di real life ya. Itu kita bisa lakukan itu ya. Kita bisa lakukan itu karena di sini untuk masalah edit number itu gampang banget. Edit formasi apalagi itu udah kewajiban setiap hari. Setiap kita mau memainkan sebuah pertandingan pasti kita edit di formasi. Hanya saja yang jadi masalah di sini adalah pada saat kita pengen mendatangkan pemain, tetapi pemain tersebut nggak ada di PES. Itu yang jadi masalah. Itu yang bikin pusing saya kemarin ini, makanya agak telat update-nya ya, upload episode ketiga ini, karena saya berpikir kemarin ini gimana ya, ini setelah saya cek, setelah saya baca-baca semua mengenai transfer marketnya ini PSM sekarang, squad PSM yang sekarang ini yang di 2020 ini, banyak banget ternyata memang pemain yang tidak ada di sini. Dan ya kalian bisa lihat ini, kita cek dulu ya my team ya. Di sini ada beberapa pemain yang nggak sesuai dengan posisinya. Seperti yang kalian bisa lihat ini si Rizky Pelu ini. Rizky Pelu di sini kalau yang saya baca di sini dia defensive mid ya di real life. Tapi di series kita ini dia malah attacking mid. AMF dia. Nah, kemudian juga banyak lah yang salah satu yang benar ini cuman Wiljan Pluim. Kemudian ini sorry kalau misalnya saya salah sebut ya mengenai nama pemain-pemain PSM. Ya saya kurang familiar juga dengan ini, tetapi saya bakal coba untuk meriset sedikit, mempelajari PSM ini perlahan-lahan. Dan yang nggak mungkin langsung bisa saya istilahnya belajar secepat itu, nggak mungkin. Tapi saya bakal coba setiap episodenya itu saya bakal coba untuk mempelajari sedikit demi sedikit mengenai PSM itu sendiri. Nah, ini juga bentar. Ya, ini juga mengenai masalah Miswar Saputra ya. Di sini teman-teman bilang bahwa Miswar ini didatangkan dari Persebaya kalau nggak salah. Dari Persebaya sekarang menjadi kiper di PSM Makassar. Dan si Rifki ini memang udah terjual ya. Udah dijual, dan iya saya udah cari untuk Miswar ini di PS tapi nggak ada, Pak. Jadi saya sempat kemarin berpikir bahwa bagaimana kalau saya misalnya create aja pemainnya yang nggak ada tuh, pemain-pemain yang nggak ada, misalnya kita edit aja dan kita masukkan. Tapi yang jadi masalah itu memakan waktu yang sangat lama, dan masalahnya ada di kendala apa ya, kayak overrating gitu. Itu saya nggak bisa menentukan dia di overrating berapa, kemudian juga skillnya dia di mana ya. Misalnya speednya saya mesti taruh dia di speed berapa, itu agak kesulitan saya dan tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan itu bukan hanya satu pemain, ada banyak banget pemain ini yang mesti kita kita bikin kalau kita mau persis sesuai dengan di real life ya. Jadi kemungkinan saya nggak bakal lakukan itu, dan saya bakal memulai aja dengan apa yang kita punya sekarang. Di sini mengenai masalah formasi sendiri, di sini banyak teman-teman dari kalian semua yang komen di bawah, "Bang, formasinya ganti 4-4-2." Di sini saya sudah coba ganti tadi. Nah, ini kalian bisa lihat 4-4-2. Cuman saya bingung ini 4-4-2 yang ini apa yang ini ya? Kayaknya ini sih, karena kita punya attacking mid kan si Wiljan nih. Kalau yang ini kita pakai jatuhnya malah RMF sama LMF ya. Di sini kayaknya ini saja sih saya pakai. Nah, kemudian teman-teman bilang juga bahwa duetkan ini Ferdinand Sinaga dengan Giancarlo pokoknya itulah. Dan iya gimana ya ini saya bingung juga ini mengenai. Di sini banyak banget yang nggak sesuai. Ini Benny Wahyudi ya, teman-teman juga bilang, "Bang, ini nggak sesuai sebenarnya, Benny Wahyudi ini bukan center back dari real life." Ya iya, mau gimana lagi. nggak sesuai, tapi yang ada di sini ya udah kayak gini, jadi kita mesti pakai aja nih. Pokoknya ini aja kali yang kita pakai ya, yang sesuai yang ada aja dulu. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, ini saya udah mau mendatangkan Irfan Jaya, tapi Irfan Jaya berita bagusnya ada di PES, tetapi di sini belum bisa kita beli karena duitnya ternyata cukup tinggi market value-nya Irfan Jaya di sini. Duit kita nggak cukup. Nah, ini kemudian Rizky Pelu juga, anggap saja Rizky Pelu sekarang udah bisa main di attacking mid, bukan defensive mid lagi, karena di sini dia posisi murninya itu attacking mid.
Kalau saya paksa dia main di DMF, defensif, di sini dia turun overall ratingnya menjadi 63. Dan itu sangat nggak bagus. Ya, dan oke, itu aja mungkin kali ya yang bisa saya sampaikan. Ini saya bingung juga mau bilang apa, karena memang banyak banget kekurangan di sini, di option file ini. Saya sejujurnya kemarin termasuk terburu-buru juga sih untuk memulai PSM Makassar ini, karena saya senang banget dapat option file yang lebih baru dari yang kemarin. Saya pikir udah lengkap banget tuh, dan saya langsung mulai untuk bermain PSM Makassar karena saking semangatnya, saking excitednya dengan series yang baru yang bakal saya buat ini. Tapi ternyata masih banyak banget kekurangan. Itu saya ya cukup kecewa sih sebenarnya karena nggak sesuai dengan di relief kan. Tapi ya udahlah, seperti yang saya bilang tadi, kita pakai aja yang ada daripada nggak ada sama sekali toh. Jadi oke, ini aja mungkin. Dan ini mungkin untuk Rizky, ini karena nggak ada si Miswar, bagaimana kalau kita buat Rifki stay aja di sini dulu? Atau mungkin kalau kalian mau ya dijual aja, tapi cari penggantinya yang bukan Miswar, karena Miswar nggak ada di PES. Nah ini anyway, tadi juga saya sudah mengganti squad numbernya. Kalian bisa lihat di sini. Nah ini Rifki terpaksa saya kasih ke nomor 1 aja ya, karena memang ya kiper gitu loh, kiper utama ya nomor 1 dong. Nah kemudian di sini saya udah ganti beberapa nomor punggungnya. Thank you banget yang udah komen kemarin yang bilang, bang itu nomor punggungnya kacau banget, bisa diperbaiki. Nah ini saya udah perbaiki. Tapi kalau misalnya masih ada yang salah, kalian bisa komen lagi yang mana yang salah di sini. Nah seperti di sini yang kalian lihat untuk pemain-pemain seperti Benny Wahyudi. Tapi walaupun ini Benny Wahyudi sudah nggak ada sih sebenarnya ya. Pemain-pemain yang ada aja kita sebut ya. Seperti ini Asnawi. Bentar, ini Asnawi sudah benar nggak sih? Ya udah bener sih, 14 ya kan. Asnawi, kemudian Osas nih, 11, nomor 11. Kemudian Giancarlo Rodriguez ya harusnya ya. Nah di sini kemudian Ferdinand Sinaga juga nomor punggung 6. Ini saya nggak menyangka banget. Ya saya tahu nih pemain, cuman saya nggak memperhatiin nomor punggungnya selama ini kalau dia di PSM. Saya tahu dia orang di PSM sekarang, cuman saya nggak tahu kalau dia nomor punggung 6. Agak aneh juga ternyata ya, nomor punggung 6 untuk seorang penyerang itu setahu saya sih ya. Saya nggak tahu kalau misalnya dulu sudah banyak yang kayak gitu. Tapi di relief dia pakai nomor punggung 6. Koreksi kalau misalnya salah. Tapi ini saya dapat info dari salah satu dari kalian juga yang ngirim saya link transfer marketnya PSM Makassar. Jadi saya bisa melihat di sini semua daftar pemain-pemain terbaru. Itu thank you banget yang udah bantu ya. Saya senang banget bisa dapat support seperti itu ya dari teman-teman semua. Di sini kemudian ini Rahmat sih nggak ada sih kayaknya kalau nggak salah. Si Rahmat ini. Oke, dan si mana lagi nih? Si Hussein Eldor, Hasim Kipu sudah benar semua. Rashid Bakri, Rizky Pelu udah juga ya, udah saya ganti. Abdurrahman juga, Arfan. Ini banyak dari teman-teman yang bilang Abdurrahman dijual aja ya karena usianya udah tua katanya. Nah kemudian kapten kita nih nomor 80. Kemudian Hilman Syah, kiper kita. Atau mungkin kita jadikan kiper utama si Hilman aja ya. 97 dia itu nomornya. Kemudian Arfan 48. Dan koreksi tolong kalau misalnya ada salah. Jadi kemungkinan di awal ini kita langsung gas aja kali ya. Main aja dulu, anggap saja season pertama kita. Ini kan kalian bisa lihat tahunnya itu kan 2019 tuh. Belum masuk 2020, anggap saja ini musim kemarin kan. Musim kemarin, dan kita bakal main dulu sampai 2020 sampai kita mendapatkan cukup uang ya. Cukup uang untuk membeli pemain-pemain. Dan ya udah nggak ada lagi sih, tinggal langsung main aja pertandingannya nih. Kita bakal menghadapi Bali United di sini. Oke, kita away. Dan ya kita ke game plan dulu pastinya. Nah, ini sorry banget kalau misalnya saya menempatkan posisi yang tidak sesuai. Kayak ini misalnya Rizky saya taruh di sini, misalnya salah ini karena memang di PES dia posisinya kayak gini, udah kayak gini. Walaupun di relief mungkin dia nggak kayak gitu, tapi mau gimana lagi. Nah, ini dia, kita nggak ada back nih. Ya udahlah, si Gabi aja mungkin kita masukin di sini. Asnawi bakal in, kemudian kiper tetap Rifki.
Dan Ferdinand Sinaga bakal duet dengan Giancarlo. Itu aja. Nah, ini di babak kedua masuk boleh. Abdurrahman turun dulu dah. Apa kita paksa aja ya? Nggak usah sih. Nggak usah kayaknya. Karena jelek banget kalau dipaksa kayak gitu. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Let's go. Nah, kalau misalnya masalah apa namanya, kalau misalnya kita main di kandang itu, nah itu bisa ada kemarin yang komen itu bilang, Bang, ini tolong misalnya nanti kalau misalnya main di kandang itu ditambahin kayak antem kayak gitu ya, kayak gitu. Pokoknya jadi biar lebih kerasa banget lagi main di Stadion Andi Matalata. Nah itu bisa saya tambahkan. Cuman yang agak sulit ini masalah edit player itu, karena lama, memakan waktu yang lama. Dan saya juga nggak tahu mukanya sih yang paling sulit. Kalau overwriting mungkin kita samain aja, rata-ratain aja dengan yang lain. Bisa saya search juga, mungkin saya search di ini apa namanya, di Google mengenai overwritingnya, misalnya Ezra Walian itu di Liga Shopee yang ada di PC itu berapa. Tapi itu masalah muka ya, itu yang susah. Masalah penampilannya kayak gimana nantinya, malah wajahnya aneh-aneh lagi. Jadi intinya kayak gitu aja, kita mainkan aja apa yang ada dulu. Karena kalaupun saya bikin edit sekarang pemain itu, masa iya saya ngulang lagi Master League-nya? Karena dia nggak bakal masuk di sini. Master League yang sudah berjalan itu nggak bakal ngaruh walaupun kita ngedit pemain baru, itu nggak bakal ada di Master League setahu saya. Jadi makanya saya bilang nikmati aja dulu yang ada ya. Setidaknya ya baju kemudian logo udah mantap banget. Astaga, berbahaya banget tadi. Itu langsung hampir kebobolan kita tuh. Untung aja masih bisa ditepis. Corner kick Paulo Sergio. Ini juga di liga lain ini pasti masih kacau juga sih. Nggak lengkap juga pemainnya. Gabi, Giancarlo. Oke, masih Giancarlo. Oh, ini dibacanya gimana sih, Gian atau Giant ya? Giancarlo. Willian Costa. Oke, Ferdinand Sinaga. Astaga, Ricky Fajrin di sana. Walah, kacau tadi. Wih, gila, kiper kita mantap banget loh, si Rifki. Itu 2 kali penyelamatan krusial tuh. Waduh, Wiljan tinggi banget. Nah, over the top ada Giancarlo Rodriguez. Nah, menang body dong itu. Wow, astaga, niatnya mau pengen fake shot tadi, tapi malah di shot aja pak. Ferdinand Sinaga kasih ke offset sih. Enggak loh. Oh walah, udah kelanjur keteken X. Andika. Oke, lagi-lagi defensifnya PSM lumayan oke. Oh, 3 kali loh. Gila. Tiga kali penyelamatan cuy. Itu udah deket banget, hampir dapat ini di titik putih. Wow. Oke. Wow, pelanggaran ternyata.
Paulo Sergio. Memang sih kemarin kalau misalnya, waduh, kalau misalnya saya ngedit dulu sebelum main, nah itu kemungkinan nggak ada masalah, biar lama nggak ada masalah juga kan. Tapi ternyata saya ternyata udah mulai duluan kan untuk Master League-nya, dan ya memang terburu-buru sih. Tapi ternyata pas dicek, ternyata banyak yang nggak lengkap. Kalau gini masih bisa sih untuk membeli pemain yang memang benar-benar ada di PES dengan cara transfer kan. Cuman yang jadi masalah itu seperti yang saya bilang tadi, pemain yang nggak ada. Kayak si Ezra itu nggak ada loh. Kacau juga, padahal itu pemain lumayan dikenal loh itu. Kenapa bisa nggak ada ya? Asim, Rashid Bakri, Muhammad Rizky. Oi, Andika. Oke. Oh my god, apa-apaan itu? Wah, kacau banget. Itu astaga naga. Asnawi kenapa malah? Aduh. Kekacau ini di PES ini. Itu memang benar saya neken X, cuman maksudnya ngasih umpan ke ini, ke kiper, tapi kenapa malah responnya jadi kayak gitu cuy. Waduh, on goal terburuk dalam sejarah tuh tadi. Paulo Sergio. Tapi si Rifki kenapa nggak merespon tadi ya? Oh, nah, alah, Stefano Lillipali. Wah, kacau banget tadi golnya. Gol bunuh diri macam apa itu? Muhammad Rizky, Arfan. Oke, Munhar, Rashid Bakri, Asnawi Bahar. Asnawi tadi, aduh, tercoreng sudah namanya Asnawi itu. Nah, oh, bagus banget dia cara nge-hold bola tuh. Oke, ada Paulo Sergio di sana, tapi astaga. Oke, mantap. Wah, udah bagus banget tadi Pak. Astaga, ngapain pakai terjatuh? Ferdinand Sinaga. Oke. No. Rifki mantap sih. Untuk penyelamatannya tadi ya, untuk bola-bola kayak gitu bagus banget dia. Tapi kenapa? Kalau ingat gol bunuh dirinya tadi tuh, astaga, pelanggaran lagi cuy. Ini dia ini bikin jengkal main PES. Pelanggarannya tuh lebay banget. Wow, berbahaya cuy tendangannya tadi. Tendangan bebas. Wah, kita kalah possession jelas. Asnawi Bahar. Ke Rashid Bakri, balik ke Arfan. Oke, Ferdinand Sinaga. Wow, waduh,
Oke, nampak cukup kesulitan kita. Paulo Sergio, Rashid Bakri, masih ke Arfan. Over the top mungkin. Lah, kenapa kayak gitu over the topnya? Maksudnya tadi ke Ferdinand Sinaga. Ayo dong. Bisakah kita... Aduh. Wasit, apa lagi wasit? Oke, kita ganti dulu coba ya. Saya mau ganti Giancarlo dengan Moses Marvelous. Ini sorry lagi sekali-sekali. Sorry sekali lagi kalau salah namanya. Salah sebut. Mas Nawi saya ganti dengan Taufik Hidayat. Kayaknya Rizky Peru kita masukin aja kali. Jadi IMF ya. Gantiin Wiljan dulu. Oke, Rizky Pelu di sana yang kemarin mencetak gol dari astaga. Waduh. No. Kacau banget main kita hari ini. Rizky Pelu. Aduh. Oke, Taufik Hidayat. Ya. Woi, kenapa tuh si Ferdinand Sinaga? Di Pali. Waduh, udah menit ke-78 lagi nih. Jangan-jangan kita kalah ini. Hancur bener dah passing kita. Oke. Corner ya, aduh. Pergantian pemain dari Bali United. Lah, nggak corner dong. Habis Roni. Oh, ini kalau kita kalah cuman gara-gara gol bunuh diri tadi tuh pedis banget, Pak. Woi. Ayo, wah bagus banget kalau dia meng-hold bola. Rizky, tinggal 2 menit terakhir. Bisa ke PSM membalas. Mereka passing ke belakang lagi. Main possession mereka. Aduh, kenapa jadi? Ya elah. Aduh, pertandingan apa ini? Wah, sayang banget. Bali menang karena on goal, kesalahan dari pemain PSM tadi. Oke, ini dia kita punya possession. Banyak banget shoot mereka, 7. On target kita cuma punya 2. Oke. Kita next saja, dan rating tertinggi ini ya si Spasojevic. Oke, ini dia matchday kedua, kita kalah 1-0 dari Bali United. Kemudian Persipura menang 2-0 atas PS Sleman. Borneo imbang dengan Persiraja Banda Aceh. Tangerang kalah dari Persikabo. Arema FC menang 3-0 atas PSS Semarang ya.
Kemudian Barito Putra imbang dengan Persib Bandung. Oke, mengejutkan banget. Persib imbang dengan Barito. Kemudian Persela Lamongan kalah ya. 2-4 dari Persebaya. Widih, mantap banget Persebaya. Persik Kediri menang 3-0 atas Bayangkara FC. Persija Jakarta menang 1-0 atas Madura. Oke, di sini kita lihat dulu untuk klasemen sementara ya, dipimpin oleh Persebaya Surabaya dengan 6 poin. Sementara PSM sendiri turun di posisi ke-11. Sayang sekali akibat kalah 1-0 tadi. Aduh. Itu selama saya main PES itu kayaknya yang gol paling konyol tadi. Oke, jadi karena di sini kita belum bisa mendatangkan satu pemain pun dari klub lain, karena berhubung keuangan kita masih tipis banget, masih sedikit banget itu, dan rata-rata pemain yang kita mau beli itu lumayan mahal semua untuk harga di sini ya, harga di PES ini. Itu 8 juta lumayan banyak loh untuk di sini, untuk sebenarnya kalau dirupiahkan itu lumayan banyak. Tetapi masalahnya harga-harga pemain yang seperti Irfan Jaya itu yang kita pengen beli tuh cukup mahal ternyata, 20-an juta. Dan ini ada cutscene nih. Jadi kita mungkin langsung gas aja ke pertandingan ya. Untuk sementara ini pertandingan kita memang istilahnya ya pas-pasan aja ya untuk pemain-pemain kita. Karena memang di sini saya sebenarnya pengen menjual langsung pemain-pemain yang memang udah nggak ada di PSM. Tapi kalau kita jual itu kemungkinan kita nggak bakal dapat penggantinya secepat ini. Jadi kita pakai aja mungkin dulu ya untuk semusim. Kayak misalnya ini si Beni Wahyudi yang emang udah nggak ada katanya di PSM, udah pindah kan. Nah itu kita pakai aja sampai musim 2019 selesai. Oke. Jadi ini kan di sini kan masih 2019 tuh di PES sendiri ini. Nah, nanti mungkin musim 2020 baru tuh kita mungkin dapat duit tambahan di situ dan memulai untuk membeli pemain. Nah, di sini saya bakal masukin Rizky Pelu lagi karena lagi on fire. Ini maklumi aja ya untuk masalah pemain yang saya masukkan dulu, karena seperti yang kita tahu bahwa nggak sesuai dengan di real life, ada beberapa pemain nggak sesuai. Jadi kayak Rizky Pelu ini. Tapi nggak apa-apa, kita memainkan aja dulu. Anggap saja Rizky Pelu sekarang bisa di posisi AMF ya. Valjan Bloom tetap naik di sini. Rahmat turun aja. Rahmi mungkin ini aja kali untuk squadnya. Di sini saya pasang Bayu Gatra dulu. Mungkin Bayu Gatra di sini. Nah, sama Ferdinand Sinaga lagi-lagi. Kemudian untuk Marvelous nanti di babak kedua boleh kita masukkan. Nah, untuk kapten sendiri saya kasih ke Rizky Pelu dulu. Oke, dan yang turun lagi tentunya kiper kita si Rifki, karena bagus banget mainnya sebelumnya, walaupun ada gol konyol terjadi, gol bunuh diri, tapi udahlah kita move on aja. Dan kita langsung gas ke pertandingan kedua kita di episode hari ini. Ini match day ketiga kita anyway, karena di episode kemarin kita udah main satu laga menghadapi Persipura. Dan kemungkinan untuk pertandingan sebelumnya yang tadi itu yang menghadapi Bali United itu bakal saya cut aja ya, karena bisa dibilang kurang seru. Karena golnya itu gol saya cut aja, tapi ini mungkin kita bakal mainkan full. Oke. Benderanya PSM sana. Entah kenapa jadi tulisan Cina itu. Tulisan Korea bisa jadi itu tadi. Ya, mau gimana lagi. Aduh, saya pengen banget sebenarnya untuk main option file yang lengkap itu, yang punyanya PS Indonesia itu. Aduh, sayang banget gak bisa di PS4, Pak. Keren banget tuh loh. Nggak ada PC, cuy. Nggak ada laptop, cuman ada PS4 doang. Jadi harap bersabar dan menikmati aja apa yang... Aduh, salah passing lagi. Menikmati aja apa yang kita punya. Oke, Amin Rais langsung aja ke depan dia. Ada Munharisa di shooting. Oh, kena tiang, berbahaya banget serangan dari Borneo FC. Di menit awal, di menit ketiga sudah berhasil membuat kita terkejut ya melalui tendangan dari kaki kanan yang cukup keras tadi.
Oke. Diego Michels. Oh, Diego Michels lagi bagus banget loh. Caranya mereka nge-hold bola, mempertahankan bola. Oke, berbahaya banget tadi. Husain, Asnawi yang aduh, Asnawi. Kalau ingat golnya tadi tuh saya jadi kayak apa gitu. Javlon, Marika, oke. Diogo Campos. No, berbahaya serangan dari Borneo. Oh, body tadi. Habibur Rahman, pemain yang digadang-gadang bakal dijual karena mengingat usianya sekarang udah lumayan tua. Walaupun sebenarnya udah banyak banget sih pemain PSM ini yang di sini ya, saya nggak tahu aslinya kayak gimana. Ini udah lumayan tua kayak Ferdinand Sinaga, kan itu umurnya 31 tahun ya. Ayo, come on. Nah, Rizky Pelu di shooting. Masih bisa ditepis oleh kiper dari Borneo FC. Tendangan kaki kiri dari Rizky Pelu. Waduh. Corner kick. Hussein Eldor. Dan ada Torres. Asnawi Bahar. Asim. Nice. Crossing sana. Oh! Aduh, siapa tadi tuh? Ferdinand Sinaga ya? Wah, udah bagus padahal. Sayang masih off target sundulannya. Wah, melebar ya ke kiri. Wildansyah. Ke Javlon. Oke, Diogo ya. Diogo namanya, Diogo Campos. Ayo. Nah. Dapat Ferdinand Sinaga, kasih ke Bayu Gatra sekarang. Bayu, aduh. Diego Michels. Oke. Nah, Rizky. Oh, Rizky lagi on fire dia. Cukup cepat. Wah. Waduh, itu tadi. No, amin. Astaga. Waduh. Gila, kebobolan lagi kita. Wah, bagus banget umpannya. Amin Rais. Oke, sekarang kita tertinggal 0-1 dari Borneo. Rizky Pelu. Asnawi Bahar. Ferdinand Sinaga. Nah, kasih ke Bayu Gatra tuh. Bayu Gatra di shooting. Come on PSM. Satu gol balasan dari Bayu Gatra di menit ke-29 tadi. Good job. Tendangan kaki kanan yang cukup keras di pojok. Enggak di pojok sih, cuman di atas banget tadi tuh tendangannya. Bagus banget umpan dari Ferdinand Sinaga tadi, dan Bayu mampu melesatkan tendangan yang sangat keras. Oke, kita mulai lagi. Ayo PSM.
Masa iya kalah di kandang sendiri, jangan biarkan kalah. Oke, Bayu aduh, kurang bagus tadi kontrol bola dari Bayu. Tackle. Wah, kena kaki pak, sorry ya, Abdurrahman tadi. Oke, Husain, Bayu lagi-lagi, kasih ke Rizky aja tuh. Sisi kanan ada Arfan. Oke, kasih ke Rizky lagi-lagi, come on. Nah, Bayu bagus banget, kasih ke Ferdinand Sinaga, balik ke Bayu lagi, Bayu di shooting. Oh, kena tiang. Gila. Hampir aja saudara-saudara. Itu hampir ini ya, kena belakang dari punggung dari pemain, dari kiper mereka. Kalau kena punggung, pas kena punggung itu bisa jadi bolanya malah masuk ke gawang. Husain eksekusi corner tadi. Abdurrahman kasih ke Husain lagi-lagi. Rizky Pelu sekarang. Rashid Bakri. Hasim sekarang. Oke. Husain, oke, tarik ke belakang dulu ya. Arfan. Oke, Munhar. Nah. Wah. Ferdinand Sinaga, aduh. Nah, dapat Ferdinand. Oke, Ferdinand Sinaga. Mantap banget. Gol balasan dari PSM Makassar di menit ke 42 ya, ini hitungannya 42. Bukan gol balasan, ini gol comeback malah. Yang udah memastikan kita unggul 2-1 atas Borneo. Ferdinand Sinaga. Oke. Luar biasa finishing tadi dari Ferdinand Sinaga. Dan sekarang sebelum turun minum kita udah berhasil unggul ya. Diego Torres kasih ke Iksan Kurniawan. Torres, Rizky Pelu. Arfan. Oke, masih Arfan, kuat banget, kasih aja langsung ke Rizky Pelu. Rashid Bakri, aduh, gak ada rekannya. Asnawi Bahar sisi kiri. Mana Asnawi? Ayo Asnawi. Wah, di tackle pak, aduh. Pelanggaran kasit ataukah corner ataukah apa tuh? Corner ya. Corner kick. Ferdinand Sinaga di sana. Diogo, kena body tadi, mantap banget. Husain, mencoba crossing tadi ya. Aba Bakar ya nama kipernya nih, Borneo. Oke, itu dia halftime ya. Kita sekarang unggul 2-1 atas Borneo FC. Nah, untuk possession sendiri kita tetap unggul 57%. Dari segi shot juga jelas kita unggul. Oke, menarik. Dan kita mulai lagi kick off babak kedua. Husain. Ya elah, oke, dapat tuh. Bayu, come on. Cepet banget Bayu. Aduh, gila. Sana ada Hasim yang dituju. Rashid Bakri, aduh. Passingnya tadi kurang bagus. No, terjatuh tadi Rizky Pelu ya. Ayo Rizky, berdirilah. Berdiri kamu. Oke, Ferdinand bagus banget, kasih ke Jan Lamers namanya, Wildansyah. Iksan Kurniawan sekarang. Waduh. Oke, dua pemain PSM tadi mencoba merebut bola tadi dari pemain nomor punggung 7 tuh. Asnawi Bahar kasih ke Ferdinand Sinaga, come on. Rizky Pelu ke tengah, kasih ke Husain. Aduh. Mardika. Udah menit ke 55 sekarang guys, belum ada. No. Untung aja offside. Untung aja offside cuy. Oke, Munhar. Arfan.
Rashid. Oke. Wah, ini Jan Lammers bagus banget loh. Ini udah berapa kali tadi dia menggagalkan serangan dari PSM. Hussein kasih ke Rizky. Oh, Rizky. Masih Rizky, aduh. Ayo. Asnawi, come on. Nah. Alah, di tackle lagi, Pak. Corner lagi ya itu. Oke, Hussein. Oh, masuk. Astaga, nggak masuk itu. Bayu tadi ya? Bukan sih. 48 siapa tadi? Bayu kan nomor 22 ya? Nah, wah, kacau kalau nggak gol. Wah, no. Aduh, peluang emas tadi tuh. Oke. Abdurrahman, aduh, siap. Oke, di blok tadi oleh Abdurrahman. Wow. Ya, kita bakal ganti pemain nih. Oh, Arfan ya, nomor punggung 48. Lupa saya. Nah, ini oke, Arfan mungkin saya ganti aja dengan Rashid. Ini Rashid Bakri bisa di sini kah? 68 sama aja sih. Nggak ada sih, ini DMF doang ini Viner sama kalau Willian ini dia AMF. Mungkin Ferdinand aja kita ganti dulu ya. Kita ganti dengan Osas mungkin ya. Kita istirahatkan dulu Ferdinand Sinaga. Oke. Sang pencetak gol kedua kita, sang penyelamat PSM dari skor imbang. Wow. Oke, Rifki dibuang depan. Nah, Bayu. Oke, pelanggaran lagi-lagi. Nah, shooting. Oh, masuk dong. Wah, Osas. Ini cara nyebutnya udah benar ya, Osas ya, Osas Marvelius. Ini sorry banget lah kalau salah ya, kalau salah sebut. Osas. Mantap banget tendangannya, Pak. Wih, gila, nggak keras tapi tepat sasaran aja gitu. Dan dia memang postur tubuhnya ini kan yang besar banget, dan ada 3 pemain tadi yang mencoba menghentikan Osas. Aduh. 3-1 sekarang. Mantap. Enggak sia-sia tadi kita masukkan dia, gantiin Ferdinand Sinaga. Dia langsung mampu mencetak 1 gol untuk PSM. Alah. Lagi-lagi Amin Rais. Di blok tadi Rifki. Nice save. Oke. Lagi-lagi Rifki menunjukkan performa yang gemilang. Nah, over the top. Osas lagi-lagi. Mantap banget, dia lolos lagi ke depan, Pak. Lolos Osas. Gol lagi dong. Gila. Wah.
4-1 sekarang, walaupun tadi PSM di awal sempat meragukan banget, sempat tertinggal 1-0, tapi di babak kedua kalian bisa lihat pemain pengganti Osas mampu mencetak 2 gol langsung di babak kedua. Luar biasa cuy. Oke, 4-1 sekarang. Apakah bisa bertambah lagi golnya PSM Makassar? Oke. Diogo. Wow, oke. Sega Asnawi Bahar. Asnawi udah kelelahan banget ya. Apa kita ganti aja di antre ya? Oke. Sega Rizky Pelu tuh. Rizky. Astaga. Out. Aduh, belum out ternyata. Wah, ngajak body. Oh, lagi-lagi save yang luar biasa dari Rizky. Aduh Rizky. No, oke di blok tadi, good job. Bayu kasih ke Osas Marvelous. Oke, kasih ke Bayu maksudnya tadi. Malah ke Iksan Kurniawan, Pak. Oke, dapat si Iksan. Nah, Asnawi, come on. Ayo Asnawi. Ayo. Walaupun kamu udah kelelahan banget, tapi tetap di tackle. Aduh, sit. Wasit. Waduh. Oke, berbahaya. Oh, kasih ke Torres sisi kiri. Di sana ada Hasim mencoba. Bisa ke Hasim? Oke, bisa dong. Mantap. Nah, Arfan. Ayo Arfan. Juga Rizky Pelu. Nah, Bayu Gater. Aduh. Udah selesai sih ini harusnya. Oke. Oh. Oke, itu tadi. Selesai sudah. Selesai sudah untuk pertandingan kita hari ini. Skornya sih cukup memuaskan. Hanya saja masih banyak PR yang mesti kita perbaiki di masalah utamanya masalah ini ya, gameplay ya. Ini kita mesti perbaiki. Kemudian juga masalah pemain, kita jangan dibilang lagi pemain itu udah banyak banget yang mesti kita perbaiki ya. Tapi karena kita nggak punya cukup duit, jadi ya udahlah kita mainkan aja. Kita terus memainkan nanti pertandingan-pertandingan seperti ini. Dan ini dia matchday ketiga. Persipura versus Bali United, menang 3-0 Persipura, besar juga skornya ya. Kemudian Persiraja juga Persiraja imbang nih sama Persita 0-0. Persikabo menang besar juga 4-2 atas Arema. Oke. Semarang menang atas Barito Putra 1-0 tipis, dan Persib Bandung menang 3-0 atas Persela Lamongan. Surabaya kalah 0-1 dari Kediri. Bayangkara imbang nih sama Persija. Kemudian PS Sleman versus Madura, besar juga nih 4-1. Oke, dan sekarang kita udah naik lagi ke posisi kelima. Tadi posisi 11 loh tadi. Dan sekarang posisi kelima, dan sekarang juga dipimpin oleh Persib Bandung nih dengan 7 poin. Jadi Persib Bandung doang yang punya 7 poin nih. Oke, dan next kita bakal lawan siapa nih? Next kita bakal lawan Persita Tangerang. Kita main laga away lagi. Dan ini mungkin ada cutscene lagi nih. Nah, oke, ada cutscene. Oke, nampak sport director sedikit memberikan informasi kepada sang manajer. Oke, jadi itu aja mungkin ya, karena 2 pertandingan juga kita mainkan ini hari, dan saya sempat ngoceh di awal tadi, sempat ceramah, jadi kemungkinan bakal panjang nih durasi. Tapi mohon disimak baik-baik aja apa yang saya katakan, walaupun memang agak
sedikit bertele-tele mungkin, dan ada beberapa kalimat yang sering diulangi atau kata yang sering diulangi, tapi maklumi aja karena memang di sini saya mainnya langsung record gitu, jadi nggak ada skrip, nggak ada apapun istilahnya yang membantu saya untuk berbicara. Hanya bermodalkan sambil main, sambil mikir, sambil bicara juga. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Ewako PSM. PSM hancurkanlah lawanmu, kami the best man, siap mati untukmu. Ayo PSM, kailah kamu.